Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sumaila LC, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Kanang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Saya akan menampilkan di sini video praktek pembelajaran saya yang alhamdulillah kami laksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan tema tahara atau bersuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Anak-anak sekalian, insyaallah sebelum kita belajar, kita harus dapatkan berkah dulu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat ilmu yang bermanfaat. Saya minta untuk kali ini harus ada yang pimpin doa. Siapa yang akan pimpin doa? Saya. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillahi ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mau kaitkan dengan pelajaran kita kemarin ya, yaitu pembagian air suci yang mensucikan. Nah, insyaallah kita mau tahu air yang kita sebutkan kemarin ada tujuh. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu pada hari ini. Jadi, tapi sebelumnya kita pimpin doa yang namanya lagu dulu ya, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Siapa mau pimpin? Satu. Oke, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
baik-baik namanya. Nur Isa. Hadir. Tarlia. Hadir. Ainun. Hadir. Anata. Hadir. Nur Imra. Hadir. Nuraifa Basri. Hadir. Nuraifa Basri ya. Citra Kirana. Hadir. Hajania. Hadir. Hajania mana? Andi Aulia Khairun Nisa. Asia Rizky Amalia. Nur Akifa Ha. Hadir. Humaira. Hadir. Nur Aini Mumtaza. Mumtaza ya? Nurifa Lukman. Nurfika Lukman. Hadir. Ainun Fitriani A. Hadir. Ya alhamdulillah, yang sehat semua ya. Nah, tolonglah perhatikan ke atas. Soalnya kita akan menjelaskan macam-macam air ya, macam-macam. Macam-macam alat Bersuci. Perhatikan hal baiklah, karena nanti insya Allah saya akan tanya apakah betul-betul kita mengerti tentang macam-macam air. Nah ini di atasnya kelihatan ada ini namanya ain dalam bahasa ainun atau air atau mata air yang muncul langsung dari tanah tanpa harus dibikinkan sumur. Ini air ini air sal, ini batu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu kegunaannya, apa dipergunakan. Nah, pengertian bersuci harus sebelum kita masuk kita harus tahu dulu pengertian bersuci. Tolong perhatikan di sana, bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan tohar atau at-tohar. Jadi at-tohar itu artinya bersuci. Istilah tohara dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertahara atau bersuci, seperti berwudu kalau mau salat. Kalau tidak ada air kan harus berwudu pakai air. Tidak ada air yang 7 tadi kita sudah jelaskan, tidak ada air itu. Ya, berarti kita harus tayamum. Nah, salah satu yang ini insya Allah kita akan jelaskan juga tayamum atau mandi. Mandi kalau tidak ada air pakai tayamum. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bagaimana cara bertayamum. Kalau tidak ada air, nah, pengertian tidak ada air bukan airnya tidak ada betul, tapi boleh tidak ada betul. Misalnya saya di suatu tempat
tidak ada air kecuali yang hanya diminum. Kalau saya pakai berwudu berarti saya akan mati waktu kehausan. Tidak boleh pakai air di waktu itu. Berarti dianggap air tidak ada. Walaupun air kelihatan tapi dipakai untuk minum nanti. Mati orang. Agama harus menjaga dulu roh atau diri daripada mencuci badan. Karena siapa yang berwudu sudah meninggal, sudah mati. Maka air lebih afdal disimpan untuk diminum. Nah itu sekarang air juga ada, tapi ada dalam sumur yang dalam. Tidak ada timba. Tidak boleh kelompak naik turun. Paham? Tidak bisa kelompak turun, kan nanti kelompak turun. Ini dianggap juga air tidak ada. Maka harus juga tayamum. Tidak ada air lagi. Ada air di sana, di sebelah sana. Saya paling-paling yang jalan di sana sudah temukan air, tapi ada orang jaga atau ada binatang buas di sana. Mati kalau ke sana. Berarti itu juga dianggap tidak ada air. Maka kita harus ganti lagi ke tayamum. Intinya tayamum adalah pengganti ketika kita tidak bisa memakai air atau ketika air tidak ada. Bagaimana caranya bahwa tidak bisa memakai air? Bagaimana caranya? Kalau lagi sakit, ada sakit, dokter bilang tidak boleh kena air. Berarti walaupun ada air di sekelilingmu tidak boleh pakai air berwudu. Karena Allah Maha Pemurah. Air ada tapi tidak boleh pakai. Kenapa? Tidak bisa badanmu menyentuh air karena tambah sakit. Tidak bisa mati kalau dipaksakan. Dan banyak ceritanya. Oke? Jadi harus tayamum. Dan ciri-ciri tadi semuanya tentang tayamum atau berwudu atau mandi juga. Mandi tidak ada air dan seperti tadi berarti juga harus pakai tayamum. Nah, tayamum berwudu lain dengan tayamum mandi. Bagaimana cara bagaimana caranya tayamum dari berwudu? Pengganti wudu. Nah, itu lihat dulu. Tayamum untuk pengganti wudu cukup menempelkan tangan kita di tembok atau di yang dia tempat bersih, ada debu atau di meja, baru diamankan dulu, dijatuhkan dulu, jangan banyak debu jangan nanti tidak cantik kelihatan nanti. Sudah jatuh baru langsung muka. Nah, langsung muka dari atas. Tapi sebelumnya harus berniat nawaitu tayamumi listibahati anis sholat. Nawaitu tayamumi listibahati anis sholat. Saya bertayamum untuk membolehkan sholat. Kenapa membolehkan saya? Bukan mengangkat hadas. Kan wudu mengangkat hadas. Misalnya sudah kentut, sudah berak, sudah kencing. Kan batal wudu. Kalau berwudu berarti nawaitu wudu liraf'il hadas, untuk mengangkat penghalang. Ya hadas itu penghalang, penghalang. Tapi di tayamum bukan mengangkat. Kan tidak ada bisa mengangkat debu. Tidak bisa membersihkan. Dia cuma pengganti, maka dia bilang listibahati, untuk membolehkan sholat. Supaya sholat karena harus ada, kita harus bersuci. Oke, ini tayamum yang sudah. Nah, kita listibahati sholat. Selesai. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Baru dia ambil lagi. Di mana saya ambil? Di mana saya? Kalau tidak ambil tangan. Baru kipas lagi, baru tangan. Dibuka ininya, dibuka. Tangan, gosok. Ini perhatikan nih. Baru ini buka juga. Ya, kerja seperti sekarang ya. Mau bersih buka nanti buka memang. Paham? Ini nanti sampai sana baru langsung. Nah, selesai 1 kali. Itu sudah wajibnya tercapai. Ini tayamum untuk pengganti wudu. Tayamum pengganti mandi lain.
Jangan untuk semua badan. Ada kisahnya, ada sahabat karena tidak tahu caranya tayamum mandi, dia pergi berguling-guling di pasir. Kata selalu begini, tayamum seperti itu. Dan tidak seperti itu, tayamum itu juga seperti yang tadi. Jadi istibahati anis sholat. Bukan mengangkat haras. Kalau yang tadi haras besar mandi, kalau tadi haras kecil tapi pelaksanaan tayamumnya sah. Oke, mengerti? Kita lanjut, yaitu bersuci. Sekarang kita ke perbedaan bersuci dan membersihkan. Kalau bersucinya untuk beribadah, kalau untuk membersihkan untuk ketemu orang supaya tidak busuk, sikat gigi. Banyak tidak sikat gigi kalau datang sekolah busuk. Nah itu begitu kan? Harus ya. Silakan berbeda. Membersihkan adalah tindakan menghilangkan kotoran atau noda fisik yang terlihat oleh mata, seperti tai yang ada di kakimu. Cuci. Nah, dicuci. Tujuannya untuk keindahan, ini tadi. Sebaiknya kalau ketemu orang, jangan busuk, kamu siapa kalau busuk. Nah, untuk kesehatan karena at-taharatu minal iman. Harus bersih-bersih, untuk bersih. Keindahan, al-jamalu lil jamal bahasa Arab. Untuk keindahan, untuk kesehatan. Kalau tidak bersih-bersih pasti mudah datang penyakit. Baik tempat maupun badan harus dibersihkan. Makanan juga harus dibersihkan. Dan kenyamanan. Kan tidak nyaman gitu kalau ada teman busuk di sampingnya kan? Iya, betul sekali. Ini busuk-busuk ini. Nah, jadi sedangkan bersuci, nah itu tadi membersihkan, sekedar membersihkan saja dari kotoran. Tidak ada urusannya najis apa, ini jelas kotoran semua. Najis apa, mughallas atau apa yang berat atau yang ringan, itu namanya kotoran. Nah, sedangkan bersuci atau tahara ada tindakan ritual, harus ada niatnya. Dalam Islam harus ada niat. Itu tahara. Sama lagi, nawaitul ghusla rafil ada sin akbar kalau lagi sudah haid. Kalau perempuan ini kebetulan alhamdulillah kita ini kalau ini untuk menghilangkan hadas. Apa itu hadas? Hadas. Untuk suci dari hadas kita harus bertahara dulu, seperti setelah buang air atau ada najis, kotoran syar'i seperti darah atau air liur anjing yang mengenai apakah pakaian, apakah badan kita, itu harus disucikan. Nah, disucikan dari kalau najis, nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Ada 7 kali 1 kali air, 7 kali membersihkannya, 1 tangan 6 air. Jadi itu untuk bersuci kalau kena najis anjing. Kalau kotoran biasa seperti setelah buang air itu tadi langsung wudu dengan niatnya. Yang dilakukan dengan tata cara khusus seperti wudu atau mandi wajib dan disertai niat. Niat yang penting. Jangan ditukar-tukar niatnya. Jangan mau mandi niatnya wudu. Mau wudu niatnya mandi. Nah, oke. Nah, ini apa tujuannya semua itu? Agar sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, pertanyaan sekarang, perhatikan. Apakah setelah membersihkan, dalam arti membersihkan sebutan tahara dari kotoran, bisa tidak sholat? Belum bisa. Karena belum bersuci. Walaupun sudah bersih. Paham ini? Paham. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Singkatnya, bersih menghilangkan kotoran fisik yang kelihatan oleh mata. Itu namanya fisik. Ada tai. Menghilangkan kotoran dan satu
ketidaksucian syar'i. Sedangkan bersuci menghilangkan kotoran dan status ketidaksucian secara syar'i. Tadi kita jelaskan. Ingat ini? Nah, bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Jadi, kalau sudah bersuci, berarti sudah masuk membersihkan diri. Karena pasti kotorannya dihilangkan baru bersuci. Tidak mungkin kamu bersucinya kalau masih ada kotoran atau najis di badan, baik tai, baik air liur, anjing dan sebagainya. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Jadi saya katakan tadi, kalau sudah membersihkan diri belum tentu suci, belum bisa sholat. Paham ini? Paham? Kita lanjut. Dilihat dari sifat dan pembagiannya, masuk ke bagian air atau pembagian cara bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagi. Bersuci lahiriah, apa yang lahiriah? Yang kelihatan. Nah, lihat tadi disebut lahir. Lahir. Zahir pasarnya, zahir. Yang kelihatan. Bersuci lahiriah atau hisia, apa hisia yang dapat diraba? Itu hisia atau lahiriah. Meliputi kegiatan bersih dari najis dan hadas. Terbagi kepada A. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang di tempat. Supaya itu tadi tujuannya untuk kesenangan, untuk keindahan, untuk ketenangan dan kenyamanan. B. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Nah, jadi ditobrakan ya. Sekarang bersuci batiniah. Batin yang tidak kelihatan, yang ada di dalam. Batin, makanya itu batnon perut. Batiniah yang di dalam perut. Batiniah di dalam badan semuanya, batin itu makanya tidak kelihatan. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Jadi itu juga kotorannya, tapi dia batiniah harus dibersihkan. Bagaimana cara bersihkan? Kalau tadi pakai air, pakai debu. Kalau ini pakai istighfar atau tinggalkan atau jangan lagi berbuat begitu. Itu bisa takabbur, jangan boleh takabbur, hasad, dendam, nifaq dan riya. Jangan lagi dilakukan itu. Caranya menghilangkan atau membersihkan secara batiniah. Nah, kita ke dasar hukum bersuci. Dasar hukum bersucinya ada dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ada yang bisa baca? Saya. Coba. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, coba bisa baca artinya. Siapa bisa baca artinya? Saya. Terlihat, coba. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu inna wasungguhnya Allah itu suka atau cinta atau sayang kepada at-tawwabin, orang-orang yang tobat. Tobat dari mana? Dari al-batiniyah. Al-batini sifat iri, dengki dan segalanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia seorang yang selalu bersuci secara zahiri dan di luar. Jadi mengenakan kotoran. Itu mutatahhir. Jadi taubat dari batin dan membersihkan diri dari kotoran, apakah yang membersihkan saya atau bersuci juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 22. Kita lanjut. Ayat kedua. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada yang bisa baca? Coba Tarliah bisa? Tarliah baca. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masya Allah. Nah, siapa sebelum saya perlihatkan artinya, siapa bisa artikan? Ada yang bisa?
Nah, saya tahu kita sama-sama insya Allah tahu. Nah, fihi padanya rijalun orang-orang yuhibbuna yang mencintai ayyatatahharu untuk membersihkan diri. Apakah membersihkan diri batin atau zahir? Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Baik dari hadas kecil, hadas besar, atau zahir dan batin. Nah, ini artinya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin bersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. An-nazafatu minal iman. Sudah bilang an-nazafatu minal iman. Ya, harus bersih zahir dan batin. Tapi mana yang lebih penting, membersihkan batin atau zahir? Karena kita berhubungan dengan Allah, nah, semuanya penting. Kalau kamu kotor, urusan sama Allah seperti ini saya bersihkan, tapi kotor, maka tidak ada orang suka. Dan tidak ada teman. Maka harus siapa yang mau teman orang kotor, orang bau? Tidak ada kepeng. Nah, tidak ada yang suka. Harus cantik semua. Oke, kita lanjut. Jadi dua tadi ini, nah, dasar hukum bersuci. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Ainun bisa nggak? Ainun baca. Coba baca, Ainun. Bisa kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainun. Bisa ya Ainun? Suci. Terang bisa? Coba bisa. Nah, saya kelihatan nggak? Kelihatan. Coba, angkat tangannya mau. Ayo baca. Nah, saya bacakan dulu atau ini bagaimana? Nah, saya mau. Saya bacakan dulu ya. Ayo dengar, dia biar untuk baca nanti ke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dasar hukum bersuci seperti berwudu dan mandi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman dipanggil, tidak dipanggil orang-orang yang bersih. Tapi bersih hati, orang yang beriman bersih hati, makanya ayyuhalladzina amanu seperti memanggil orang yang membuat. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina idza qumtum ila shalat, wahai orang yang beriman. Idza qumtum, kalau kamu mau sholat, kalau kamu berdiri, idza qumtum, jika kamu berdiri mau pergi sholat. Faghsilu, maka cucilah dulu. Apa cuci? Wujuhakum. Apa wujuhakum? Wajah. Itu wajibnya berwudu. Itu itu wudu. Yang pertama wajibnya wudu apa? Muka. Wujuhakum. Wa aydiyakum. Tangan. Wujuh, muka, aydiyakum, tangan. Ilal marafiqi, sampai siku. Dari ujung jari sampai al-marafiqi. Wamsahu, dan basuh, bukan cuci. Tadi mencuci muka, mencuci tangan, ini membasuh. Makanya insya Allah saya akan jelaskan lagi lebih rinci lagi nanti bagaimana kenapa dia tidak dicuci, dia cuma disapu. Bisa? Makanya kalau saya bilang cuci di sini bisa semuanya, bisa sebagian, sepotong. Paham? Sebagian saja ini gaya. Sepotong saja. Biru'usikum, kepalamu, biru'usikum dengan kepalamu. Wa arjulakum, dan kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki.
Dari tangan dicuci sampai ini. Kalau ini dibas, disapu sampai bukan dicuci. Coba perhatikan bahasanya Allah. Kenapa kaki tidak dicuci? Nah, pasti kalau kotoran dimulai dari kaki dan tangan jelas. Tapi kenapa kaki tidak termasuk tidak dicuci? Tapi dia cuma ikut ke kepala. Kenapa ini? Supaya tidak boros dalam pemakaian air. Karena perhatikan rata-rata orang boros pemakaian air waktu mencuci paling banyak. Muka berapa yang pakai, tangan berapa. Tapi kalau kaki, makanya dia di sini Allah pakai wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal wa in kuntum, ini selesai wudu. Wa in kuntum junuban, dan jika kamu junub. Apa itu junubnya? Mimpi basah. Atau yang punya istri seperti saya, berarti kalau junub sudah sama istri, itu junub namanya. Mimpi basah. Fattaharu, maka bersucilah. Apa itu bersuci? Kita sudah jelaskan tadi depan. Bersuci adalah menghilangkan hadas. Oke, lanjut. Udah mengerti ya? Ini artinya orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tangan sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka fatahharu, mandilah. Itu dasar hukumnya. Nah, kedudukan air dalam bersuci. Air adalah sebagai alat bersuci. Alat bersuci. Jadi alat yang pertama aslinya bersuci harus pakai air. Semuanya pakai berwudu, mandi, itu pakai air. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaan. Ya, kita lihat kedudukan air dalam bersuci. Air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk tahara atau bersuci ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air. Pada misalnya batu apa semua. Air merupakan alat tahara yang utama. Itu utama. Yang lainnya ranting atau cabang atau tidak asli. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk tahara. Tidak bisa semuanya. Oke, insyaallah kita sudah terangkan ini semuanya, dan kita mau bikin kelompok. Apa kita mengerti tentang itu tadi? Dan insyaallah kita bikin kelompok dulu untuk lihat tadi apakah mengerti yang kita jelaskan tadi. Oke, ya, kita mau bagi berapa? Bagi tiga. Tiga berarti 55. 55. Oke, ya, silakan. Bagi. Nah, bagi. Di sini kelompok satu, kelompok dua di tengah, kelompok tiga di situ. Ya, oke. Bagi. Bagi kelompoknya. Sambil ini saya akan bagikan per kelompok. Saya akan bagikan satu. Bagaimana ya? Lima itu boleh dalam boleh ya. Oke, saya satu. Iya. Saya akan bagikan ini kartunya. Di kartu ini ada pertanyaan, ada jawab. Nah, ada kuncinya. Nanti insyaallah kita akan ambil masing-masing. Dan misalnya yang ambil kertas tertentu dibacakan, bahwa yang lainnya yang punya jawabannya dibacakan juga. Nah, dari kelompok yang lain.
apakah kamu bisa dalam belajar tidak apa salah, oke? Jangan takut salah, tapi harus mengerti. Jadi kelompok 1 bisa bacakan, coba baca. Kelompok 1 apa yang didapat? Nah, perhatikan kelompok 1 di sini. Kelompok berapa nih? Satu. Sini ambil. Coba ini ambil ya. Kalau kita ada mau sini ambil. Ambil nih. Kalau cocok dengan itu tadi jawabannya, maka simpan, kalau tidak kembalikan ke sini. Kamu apa nak? Coba. Rundikan nak kalau dia apa cocok dengan atau tidak. Apa? Coba cakap. Keadaan tidak suci yang menghalangi ibadah dibersihkan dengan wudu atau mandi junub. Tadi coba sini ambil, coba di sini. Siapa yang ini? Ambil. Nah, rundikan itu nah, diskusikan itu nah, apakah cocok ini saya ambil? Kalau tidak cocok dipulangkan ke sini. Kalau cocok simpan di situ dan nanti bacakan. Sebentar dulu. Kelompok 3 apa? Ya, programnya ambil di situ mana? Cocok karena kalau cocok Oke, nah rundikan dulu selama berapa menit? Berunding dulu, apakah cocok atau tidak? Jangan langsung bilang tidak, harus mengerti karena itu saya sudah jelaskan tadi. Yang merasa tidak cocok kasih kembali ke sini, yang cocok simpan. Tidak, ini tadi jabatan saja. Tidak cocok kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 tidak cocok juga. Tidak ada yang cocok, berarti kembali lagi kelompok 1 sini ambil. Ya, kembali lagi ke sini. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ya. Rundikan apa cocok? Yang salah kasih kembali lagi sini. Ini yang bertanya, ini kamu bertanya, 2. Ini kan? Najis tadi kamu sekarang. Mana tadi? Najis. Yang mana? Ini. Air bukan najis sama Yang pertama. Iya, air bukan najis. Nah, dengan najis 2. Yang ketiga ini. Cocok itu, cocok. Cocok jawaban sekarang. Nah, tukar lagi, ini kira cocok. Ini kamu bertanya, dulunya. Karena kita akan lihat nanti. Mana tadi mobil? Yang mana sebenarnya? Mobil coba deh. Kamu? Tidak. Oke. Jangan sudah selesai. Kembali mobilnya. Hah? Ini. Ini yang kamu tadi. Kan mengerti apa yang dibutuhkan tadi. Coba nomor kelompok 1. Coba baca soalnya apa tadi? Apa dia bilang? Membersihkan badan dan lingkungan dari najis dan hadas. Apa dipakai membersihkan badan dan lingkungan dari najis dan hadas?
Jojo itu, Jojo. Aku sama. Berarti salah kelompok 3. Nah, coba baca. Warni yang suci dan dapat digunakan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, bagaimana? Salah. Nah, Tiada tidak suci yang menghalangi ibadah dibersihkan dengan wudu atau mandi junub. Jawabannya najis. perhatikan tuh anu. Yang kelompok pertama ini kamu itu seharusnya apa tuh, membersihkan badan dari lingkungan dari najis dan hadas pakai apa? Jadi kalau hadas ibadah Pakai yang wudu atau mandi junub. pakai apa namanya kalau badan? Pakai air suci. Jangan suci. Air apa itu? Air apa? Air yang itu kita jelaskan. Nah, kamu tahu air hujan, air laut, air angin. Kamu. Nah, yang itu ya air murni yang suci dan dapat digunakan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis apa? Air laut. Oke. Kamu nak? Yang dipakai apa? Dibersihkan dengan tiada tidak suci yang menghalangi ibadah dibersihkan dengan wudu atau mandi junub. Disebutkan ini ya, kartunya. Nah, sekarang naik presentasikan per kelompok. Atau mau naik satu kelompok terserah. Tapi bagus naik semua tapi satu ini ya. Satu yang menyampaikan. Silakan kelompok 1. Naik. Kenapa yang dapat tadi dan jawabannya, penjelasannya dari kartu kita tadi. Oke? Ini kita mau tahu apakah mengerti. Nah, perhatikan yang lainnya ya, harus bermateri. Tetap ini materi. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan ayat pertama tulis. Baik adalah Kasih keras suaranya biar kedengaran. Perhatikan aja, jangan ribut. air adalah yang terkena najis sehingga tidak suci dan tidak dapat digunakan bersuci. Benar? Benar. Oke, silakan. Kelompok 2. Sini katanya dulu. Sini katanya. Oke. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan air mustahil adalah air suci tetapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena sudah dipakai untuk taharah. Itu air mustahil. Suci tapi tidak mensuci. Oke. Silakan. Dari sini aja. Kelompok terakhir, kelompok 3.
ini kartunya. Ini kartunya. Nah, setelah itu tadi, insya Allah masalah ini kita akan bagikan toko setiap orang dapat ya dikerjakan. Nanti saya kumpul setelah selesai. Dikerjakan lah, dikerjakan. Dari tolong yang dikerjakan itu insya Allah baru kita ini saya akan kumpul kembali setelah ini dikerjakan betul. Jadi mudah-mudahan insya Allah mengerti tentang apa yang kita jelaskan tadi. Selesai? Oke, kita kumpul. Coba selesai, yang selesai. Yang selesai. Yang selesai. Yang selesai. Selesai. Yang selesai. Yang selesai. Selesai. Selesai semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mengerti apa yang kita jelaskan tadi. Sekarang insya Allah kita akan menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari tentang proyek kita hari ini adalah tentang air. Sudah dimengerti kan? Saya mau ada satu yang memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang kita pelajari tadi. Siapa yang bisa? Yang bisa, siapa mau menjelaskan tadi macam-macam air utama apa dan sebagainya, silakan. Silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan macam-macam air? Air hujan, air laut, air sungai, air embun, air sumur, mata air, dan Oke, alhamdulillah berarti mengerti ya, berarti sekarang bahwa air yang dipakai untuk bersuci ada tuh air hujan, air mata air sumur, air laut, air sungai, air salju, air es dan sebagainya. Dan itu yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang insya Allah untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya akan simpulkan bahwa bersucinya lain dengan kalau membersihkan dari zahirnya saja yang kelihatan, yang isia, kayak apa. Kalau bersuci harus mengangkat dan apa itu harus kita cari tadi? Halang atau larang atau yang menghalangi, yang tidak sah sesuatu kalau tidak dikerja. Nah, seperti harus ada air kalau mau berwudu. Kalau tidak ada air, tayang. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas kelanjutannya seperti apa itu kalau misalnya tidak ada batu, tidak ada air, tidak ada semua, apakah bisa dipakai yang kekinian sekarang seperti tisu,
seperti apa asal tidak tajam, nah, terkait dan sebagainya. Insya Allah kita akan jelaskan nanti. Nah, sekarang saya akan kasih tugas di rumah. Kesimpulan yang kamu bisa tarik pada siang ini, kamu harus bikin di rumah dan diserahkan kepada saya minggu depan. Siap? Oke, nah, misalnya kita nonton acara pada hari ini, pada hari ini semoga dapat berkah dan dapat manfaat. Kita harus berdoa kembali seperti semula. Siapa yang memimpin doa? Yang lain, jangan yang terus. Silakan, doa, pimpin doa. Ainun, bisa Ainun? Atarlia boleh? Silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dengan selesai kita belajar pada hari ini Allah berkah dan semakin mengerti tentang apa dan kita insya Allah bisa memakainya ketika kita di luar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.